Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengangguran yang tinggi. Pada bulan Februari 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-9 pengangguran terbanyak di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 0,21% dari jumlah pengangguran di seluruh dunia. Kepala Bappenas Suharso Monorofa mengatakan pengangguran di Indonesia sudah naik sekitar 3,7 juta orang akibat pandemi COVID-19. BPS mencatat total pengangguran per Februari 2020 adalah 6,8 juta orang. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak pekerja yang di-PHK. Kemenaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan akibat virus corona tembus 3,06 juta orang. Banyaknya jumlah orang yang di-PHK mengakibatkan banyak orang rela berdesak-desakan untuk melamar kerja dan mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Kondisi seperti ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk, bahkan bisa menuju resesi ekonomi. Melihat kondisi saat ini, seharusnya kita memiliki sebuah inovasi tentang bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pekerja layak, agar angka pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat. Kami memiliki salah satu solusi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pekerja layak, salah satunya dengan cara berwirausaha. Wirausaha adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, di mana dalam prosesnya bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan memiliki manfaat lebih. Mengapa berwirausaha menjadi sebuah solusi? Karena peluang berwirausaha di pasar Indonesia masih terbuka. Dengan berwirausaha, kita juga dapat memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain. Kondisi pandemi yang mengharuskan semua orang berinteraksi secara aman menjadikan berwirausaha sebagai alternatif yang kami sarankan. Berwirausaha dapat dilakukan secara online maupun offline. Akan tetapi di masa pandemi saat ini kami lebih menganjurkan berwirausaha secara online agar tidak menjadi kontak fisik dari suatu orang ke orang lain. Pada dasarnya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita sudah bisa memulai berwirausaha. Apalagi kita sudah memasuki di era industri 4.0 yang hampir semua kegiatan memanfaatkan teknologi. Akan tetapi, seseorang yang akan berwirausaha terkadang terkendala dengan tidak adanya modal. Lalu, bagaimana solusinya? Tidak semua wirausaha membutuhkan modal. Salah satunya menjadi konten kreator. Dengan bermodalkan gadget saja, kita sudah bisa memulainya. Berikut kita sarankan beberapa wirausaha yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini. Bisnis kuliner. Bisnis kuliner merupakan salah satu usaha yang banyak dilirik dan memiliki keuntungan yang menjanjikan. Target pasar dari bisnis kuliner adalah semua kalangan. Tidak heran jika bisnis ini memiliki peluang paling besar keberhasilannya. Dengan membuka rumah makan, kafe, atau warung tenda, kita sudah memiliki usaha yang potensial. Tetapi di masa pandemi saat ini, alangkah lebih baik jika kita tidak melayani makan di tempat, agar tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Bisnis online shop. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Bisnis ini sangat cocok dijalankan di masa pandemi seperti ini. Bahkan jika kita tidak memiliki modal, kita tetap bisa menjalankan bisnis online, yaitu dengan menjadi dropshipper. Dropshipper adalah teknik pemasaran online, menjual produk tanpa menyimpan stok barang. Permintaan, pesanan, dan pengiriman akan diteruskan ke supplier dengan atas nama penjual. Menjadi konten kreator di masa pandemik yang mengharuskan kita berdiam diri di rumah, seharusnya mampu mengasah kreativitas kita. Salah satunya yaitu membuat konten YouTube. Kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Tidak hanya itu, YouTube juga menjadi wadah untuk menuangkan segala kreativitas kita. Hanya dengan permodalan ponsel, kita sudah bisa memulai membuat sebuah konten. Tanpa disadari, dengan kita berwirausaha, berarti kita turut membantu meningkatkan kembali perekonomian di Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Bahkan, kita juga berpeluang mengurangi angka pengangguran yang ada. Kami berharap solusi ini dapat dilakukan saat ini maupun di masa yang akan datang, agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik.